Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris alaihi salam merupakan keturunan dari Qabil dan Iklimah, putra dan putri Nabi Adam alaihi salam. Kepada keturunannya inilah Nabi Idris ditugaskan Tuhan mengajak kepada kebenaran. Nabi Idris adalah orang pertama yang menerima wahyu lewat malaikat Jibril ketika berumur 82 tahun. Tak ada informasi tentang lokasi pasti mengenai kehidupan Nabi Idris yang ditugaskan untuk membenahi akhlak anak cucu Qabil ini. Ada yang menyebut daerah Munaf, Mesir, namun ada pula yang menyebut Babilonia. Yang pasti Nabi Idris yang sejak kecil belajar ilmu dari Nabi Sid, putra Adam alaihissalam. Kepadanya telah diturunkan wahyu kenabian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Maryam ayat 56 sampai 57, dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Nabi Idris yang tersebut di dalam Al-Qur'an. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Nabi Idris menurut riwayat dalam hadis Bukhari adalah kakeknya bapak Nabi Nuh. Berarti Nabi Idris merupakan generasi ke-6 dari Nabi Adam. Mengingat Nabi Nuh sendiri sebagai keturunan ke-10 dari Nabi Adam alaihissalam, adapun kelebihan Nabi Idris alaihissalam yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Idris alaihissalam memiliki beberapa kelebihan alias mukjizat dari Tuhan. Pertama, dia manusia pertama yang pandai baca tulis dengan pena. Kepada Idrislah Allah Subhanahu wa taala memberikan 30 syahifah alias suhuf, lembaran-lembaran ajaran Tuhan berisi petunjuk untuk disampaikan kepada umatnya. Yang kedua, Nabi Idris diberi bermacam-macam pengetahuan, mulai dari merancak atau merawat kuda, ilmu perbintangan atau ilmu falak, sampai ilmu berhitung alias matematika. Yang ketiga, nama Nabi Idris sendiri berasal dari kata darasa yang artinya belajar. Nabi Idris memang sangat rajin mengkaji ajaran Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Adam dan Nabi Sid, bahkan yang langsung kepada dirinya. Nabi Idris juga sangat tekun mengkaji fenomena alam semesta yang semua merupakan ayat dan pertanda dari Tuhannya. Yang keempat, Nabi Idris alaihissalam ialah orang yang pertama pandai memotong dan menjahit pakaiannya. Orang-orang sebelumnya konon hanya mengenakan kulit binatang secara sederhana dan apa adanya untuk dijadikan penutup aurat. Nabi Idris yang haus akan ilmu pengetahuan sehari-hari memang disibukkan oleh berbagai kepentingan, namun ia tetap selalu ingat kepada Tuhan dengan berbekal pengetahuan yang mencapai kelengkapan dengan kekuatan dan kehebatan yang mumpuni. Nabi Idris menjadi gagah berani, tak takut mati, tak gentar kepada siapa saja, terutama dalam menyadarkan keturunan Qabil Iklimah yang saat itu penuh dengan kesesatan. Dapat dipahami jika ia mendapat gelar kehormatan Asadul Usud alias singa di atas segala singa. Kepada kaumnya, Nabi Idris diperintahkan memberantas kebiasaan melakukan kenistaan. Nabi Idris ditugaskan untuk membenahi pekerti rendah, zalim terhadap sesama, suka permusuhan, serta suka berbuat kerusakan. Kepada keturunan Qabil, Nabi Idris menegaskan iman kepada Allah bisa memberikan keberuntungan. Untuk itu, wahai kaumku, kata Nabi Idris, peganglah tali agama Allah, beribadalah hanya kepada Allah, bebaskan diri dari azab akhirat dengan cara amal soleh dan kebaikan. Suhudlah di dunia dan berlaku adil. Mengerjakan solat sesuai dengan ajaran Tuhan, berpuasa pada hari tertentu setiap bulan, jihad melawan musuh agama bikinan setan, serta keluarkan zakat dan sedekah membantu kaum yang lemah dan kaum yang ditimpa kemalangan. Selain itu, Nabi Idris juga selalu menyatakan beberapa pesan kebajikan. Yang pertama, solat mayit lebih sebagai penghormatan, karena pemberi syafaat hanya Tuhan sesuai ukuran amal kebajikan. Yang kedua, besarnya rasa syukur yang diucapkan tetap tidak akan mampu mengalahkan besarnya nikmat Tuhan yang diberikan. Yang ketiga, sambutlah seruan Tuhan secara ikhlas untuk solat, puasa maupun menaati semua perintahnya. Yang keempat, hindari hasad alias dengki kepada sesama yang mendapat rezeki, karena hikmat jumlahnya tidak seberapa.
Yang kelima, menumpuk-numpuk harta tidak ada manfaat bagi dirinya. Harta yang sesungguhnya adalah yang kamu sedekahkan. Yang keenam, kehidupan hendaknya diisi hikmah kebijakan, karena semuanya akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Itulah kisah singkat Nabi Idris alaihissalam. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam kisah ini, murni dari kami Al-Fakir akan ilmu kebenaran hak dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saran atau masukan silakan komentar di bawah kolom ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.